Proyek ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data atau pendataan yang terjadi di Posyandu. Proyek ini dibuat mengingat masih banyaknya proses pendataan di Posyandu yang bersifat manual dan kurang efisien. Jadi, dengan adanya proyek ini diharapkan mampu mempermudah dalam proses penginputan data agar lebih efisien dan akurat. Fungsi dan tujuan basis data. Basis data memiliki peran yang sangat penting dalam mengorganisasi dan menyimpan data secara efisien. Fungsi dan tujuan basis data yaitu 1. Ketersediaan. Basis data digunakan untuk memastikan ketersediaan data penting kapanpun dan dimanapun. Hal ini dapat dicapai karena penyimpanan data dilakukan secara sistematis. Yang kedua itu ada kecepatan. Basis data memungkinkan penggunaan data secara cepat tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Yang ketiga ada kelengkapan. Basis data menyimpan data secara lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat itu ada akurasi. Dengan menghindari redundansi data, pengguna data dapat mengambil data yang ada di dalam basis data untuk mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima ada keamanan. Administrator dapat mengelola basis data untuk memastikan tidak semua pengguna dapat mengubah, mengakses, atau menghapus data yang ada. Hal ini memberikan tingkat keamanan yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir itu ada efisiensi penyimpanan. Basis data menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan data secara sembarang yang dapat menyebabkan duplikasi data atau penggunaan ruang penyimpanan yang tidak efisien. Selanjutnya, saya langsung akan menjelaskan TRD konseptual yang pertama, yaitu dimulai dari ibu. Ibu mencakup 5 ID, yaitu yang pertama ID ibu, nama ibu, alamat, tempat tanggal lahir, telepon. Kemudian ibu mengalami keadaan sebagai ibu hamil. Kemudian ibu hamil tersebut memiliki 5 ID. Yang pertama ID bumil, ID ibu, hamil keberapa, tanggal daftar, serta tanggal bersalin. Kemudian ibu mendapatkan layanan ibu hamil. Layanan ibu hamil tersebut memiliki 5 entitas penting. Yang pertama, kode layanan bumil, ID bumil, tanggal layanan, berat badan, serta tanggal layanan. Kemudian, ibu hamil melahirkan anak, dan anak tersebut memiliki 5 entitas. Yang pertama, ID anak, ID ibu, nama anak, tempat tanggal lahir, serta jenis kelamin. Kemudian anak juga akan mendapatkan layanan anak, yaitu kode layanan anak, ID anak, tanggal layanan, berat badan, tinggi badan, serta jenis obat. Perancangan fisika atau perancangan basis data fisik merupakan proses untuk memutuskan bagaimana struktur logikal diimplementasikan secara fisik atau sebagai relasi atau tabel ke target DBMS. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses perancangan basis data fisikal yaitu merancang relasi dasar, merancang representasi dari data turunan atau derived data, merancang batasan umum atau general constraints, memilih indeks, memperkirakan kebutuhan di space, dan merancang mekanisme keamanan. Jadi, pada proyek kali ini kami mengangkat tema Posyandu yang dengan nama brandnya itu Ayo Posyandu. Jadi kita udah sampai di penghujung penjelasan. Kesimpulan yang bisa saya berikan pada proyek kali ini yaitu banyak sekali Posyandu yang berada di wilayah Sumbawa, itu sekitar 700-an, dan rata-rata masih menggunakan sistem yang manual. Sistem penyimpanan yang manual yang dimana mereka masih menyimpan datanya dalam katalog atau buku besar. Jadi dalam katalog ini mereka mengumpulkan data per kelompok, mulai data nama orang tua, nama balita, nama ibu hamil, dan sebagainya. Karena masih berlakunya hal ini, sistem yang manual ini, kami membangun sistem database untuk mempermudah penyimpanan data atau pengelolaan data yang dilakukan oleh kader Posyandu atau petugas Posyandunya. Sebagai saran, kami ingin menerapkan sistem terkomputerisasi atau sistem database yang dimana data-data yang disimpan itu bisa menjadi lebih mudah ditemukan atau dikelola. Jadi nggak perlu secara manual lagi, tinggal searching atau tinggal masukkan kodenya dan akan keluar
nama-nama sesuai dengan kode atau ID yang tertera. Jadi dengan demikian diharapkan dengan adanya rancangan database ini bisa mempermudah atau bisa membuat kegiatan di Posyandu itu lebih mudah dan lebih efisien, sehingga data-data yang ada bisa lebih akurat dikelola. Jadi tidak ada miss lagi atau tidak ada sistem yang manual lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulan dan saran pada proyek kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.